Informasi selanjutnya, hilangnya nyawa karena sambaran petir belakangan kian sering terjadi. Demi menghindari ancaman tersambar petir, harus memperhatikan sejumlah faktor dalam informasi berikut. Dua warga Sukabumi tewas mengenaskan saat berteduh dari hujan di sebuah gubuk. Lokasi tempat keduanya berteduh juga hancur berantakan. Satu korban merupakan pria 40 tahun yang baru mengantar anaknya berwisata. Sedangkan satunya lagi membawa ibunya hendak menuju pondok pesantren. Beruntung sang ibu berhasil selamat. Muncul dugaan petir menyambar karena salah satu korban tengah memainkan telepon seluler saat petir menyambar. Tujuannya ke Cibadak, bawa anaknya jalan-jalan. Nah, dia ulang tahun, katanya diajak main mandi bola. Lagi itu ada hujan gede, anaknya disuruh pulang duluan naik angkot. Beliaunya neduh dulu gitu. Petir juga mengancam warga di Jakarta. Iya, dua prajurit yang berada di pintu masuk markas besar TNI di Cilangkap jatuh tak sadarkan diri di trotoar jalan tak lama setelah terdengar suara petir menggelegar. Dua aparat yang bertugas di TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut mengalami pendarahan di bagian telinga hingga dibawa ke Rumah Sakit Ridwan Muraksa, Jakarta Timur. Namun, satu anggota TNI akhirnya meninggal dunia. Fenomena petir menyambar manusia di tengah musim penghujan hingga pancaroba harus diwaspadai. Petir yang bermuatan negatif kerap mencari muatan positif seperti objek benda hingga manusia. Peristiwa yang menimpa dua anggota TNI di Cilangkap, Jakarta Timur adalah dampak pantulan sambaran petir kecil dari tiang yang ada di dekatnya. Sementara insiden yang menewaskan dua orang di gubuk dinilai tak ada kaitannya dengan ponsel lantaran frekuensi keduanya berbeda. Petir muncul karena tak ada objek benda yang lebih tinggi dari gubuk. Sebetulnya HP, kalau lihat frekuensi, HP dan petir itu nggak sama. Jadi nggak ada hubungan. HP itu di frekuensi lebih tinggi, sedangkan petir itu di order megahertz. Jadi nggak sama. Nah, apakah orang kena tersambar petir lagi main HP? Masalahnya bukan HP-nya, tapi masalahnya posisi dia. Posisinya di tempat terbuka, di tempat ketinggian, ya dia jadi target dari petir. Meski demikian, setiap orang bisa mengidentifikasi potensi sambaran petir. Apabila bulu kuduk mendadak berdiri saat beraktivitas di luar ruangan, segeralah mencari tempat perlindungan. Ketika tiba-tiba bulu kuduk kita berdiri gitu ya, berarti kan ada potensial yang merambat dari tanah ke tubuh kita. Nah itu kita harus segera. Selain itu, bila mendengar guntur satu hujan deras, segeralah mencari ruangan tertutup seperti rumah atau gedung. Hindari berlindung di bawah pohon, karena saat petir menyambar pohon, energi yang berasal dari petir dapat melompat dan tersalurkan ke tubuh manusia. Jauhi menara atau tiang yang terbuat dari material baja yang dapat memantulkan listrik. Jangan mengendarai motor saat hujan deras, karena pohon tumbang di jalanan akibat petir sering merenggut nyawa. Selalu beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Patut diingat, resiko kematian akibat sambaran petir mencapai 90%. Sayangi diri dan keluarga dengan selalu waspada ketika beraktivitas di luar rumah.